Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, berikut kami akan menjelaskan mengenai latihan soal yang kedua ujian sekolah. Kemarin kita sudah membahas latihan soal yang pertama. Nah, sekarang kita akan melanjutkan latihan soal kita yang kedua. Nah, ini sesuai dengan kisi-kisi, tetapi tidak semuanya kita masukkan, hanya 25 soal. Kita mulai dari nomor pertama terlebih dahulu. Amati tabel berikut untuk melengkapi data dalam tabel dengan unit di sistem internasional, maka M, N, O, dan P adalah, nah ingat itu sesuai sistem internasional. Jadi sistem internasional itu satuannya ada meter, ada sekon, kemudian ada sesuai dengan satuan internasional ya. Nah, berarti kalau jangka sorong itu merupakan alat ukur untuk mengukur panjang. Jadi jawabannya antara C sama D terlebih dahulu. Kemudian dan di sini nomor 1 ini tidak ditanyakan besaran pokok atau besaran turunannya, hanya meminta untuk melengkapi tabelnya saja. Kemudian yang N, massa neraca lengan satuannya kilogram, benar. Kemudian waktu, alat ukurnya stopwatch satuannya sekon. Kemudian gelas ukur itu satuannya meter kubik. Nah, meter kubik itu untuk satuan dari lebar ataukah volume. Kalau lebar itu otomatis tidak ada kubiknya ya, hanya meter saja, sehingga jawabannya yang D. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Benda A dan B memiliki massa yang sama, masing-masing bergerak dengan kecepatan seperti pada gambar. Maka perbandingan energi kinetik, ingat energi kinetik itu rumusnya EK sama dengan setengah mv kuadrat ya, mv kuadrat. Setengah mv kuadrat. Nah, sehingga di sini VA-nya 2, VB-nya 4. Maka kita bisa cari di sini EK A dibagi EKB sama dengan, tadi rumusnya kan setengah mv kuadrat, setengah mv kuadrat. Nah, setengahnya dan m-nya ini bisa kita coret, maka tinggal VA dan VB. Tadi kita pastikan di sini VA-nya 2, VB-nya 4, maka 2/4, kuadratnya bisa kita keluarkan, kuadrat seperti ini. 2 dibagi 4 kan 1/2 ya anak-anak, kuadrat. Maka jawabannya 1 dibanding 4. Nah, sehingga jawabannya yang B ya. Oke, B ya, yang B. Lanjut ke nomor 3. Ciri makhluk hidup bernafas ditunjukkan dari pernyataan bernafas ya. Tunas tumbuhan tumbuh ke arah cahaya. B. Lumba-lumba secara periodik muncul ke permukaan air. C. Manusia mengeluarkan keringat. D. Daun putri malu mengatup setelah disentuh. Nah, kalau ini adalah contoh dari iritabilitas atau peka terhadap rangsang yang D ini. Sedangkan manusia mengeluarkan keringat ini adalah merupakan ciri makhluk hidup mengeluarkan zat sisa atau dia melakukan ekskresi, sehingga jawabannya yang B. Kita lanjutkan ke nomor 4. Proses respirasi sel untuk mendapatkan energi terjadi di bagian. Nah, kita cek satu persatu terlebih dahulu. Untuk yang vakuola itu merupakan bagian sel yang berfungsi untuk menyimpan makanan. Kemudian badan Golgi itu seperti tabung yang memiliki kantong-kantong kecil pada ujungnya. Jadi dia seperti ini ya. Kemudian fungsinya itu untuk membentuk kantong atau vesikula untuk sekresi, juga membentuk membran plasma, serta ada juga yang berfungsi untuk membentuk akrosom pada spermatozoa, dan juga untuk pada tumbuhan dia membentuk dinding sel. Sedangkan mitokondria itu dia fungsinya untuk respirasi sel dan untuk mendapatkan energi. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Sedangkan yang ribosom itu sendiri adalah dia berfungsi untuk berlangsungnya tempat sintesis protein atau berlangsungnya sintesis protein ya.
Baik, kita lanjutkan ke nomor 5. Sebuah mobil bergerak lurus dari ruas jalan A ke D. Di tengah perjalanan oli mesinnya menetes memberikan tetesan sebagai berikut. Nah, ini ingat ya, ini tetesan oli. Jadi kalau tetesan oli itu, kalau gambarnya seperti ini, dia antara jarak titiknya itu tetap, berarti ini namanya gerak lurus beraturan. Sedangkan jika dia itu semakin lama semakin, jadi kalau dia semakin lama semakin rapat, pertamanya jaraknya itu lebar kemudian menyempit, maka ini namanya GLBB diperlambat. Kebalikannya, jika semakin lama semakin lebar, maka disebut dengan GLBB dipercepat. Jadi kita cek di sini yang dari A ke B ini semakin lama semakin rapat, maka GLBB diperlambat. Diperlambat itu ditunjukkan dengan grafik yang turun. Jadi bisa kemungkinan A atau D. Kemudian dari B ke C ini grafiknya dia konstan, maka dia gerak lurus beraturan. Ya, ini gerak lurus beraturan. Kemudian dari C ke D semakin lama semakin renggang, maka ini GLBB dipercepat. Berarti jawabannya yang A. Kita lanjutkan, seorang anak mengungkit sebuah batu. Ingat, di sini ada lengan kuasa, lengan beban. 20 ini merupakan lengan beban, 180 ini lengan kuasa. Nah, caranya 360 dikalikan 20 sama dengan 180 dikali X. Nah, kita cek di sini. Jadi 360 dikali 20 dibagi 180 sama dengan X. Bisa kita coret di sini. Jadi ini tinggal dapat 2 sehingga X-nya adalah 40. Berarti jawabannya yang C. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar rambatan gelombang berikut ini. Maka cepat rambat, ingat V itu rumusnya adalah lambda per T. Jadi kita harus cari lambda dulu sama T-nya dulu. Lambda itu apa? Lambda itu panjang gelombang. Jadi panjang gelombang itu terdiri dari satu bukit satu lembah. Nah, di sini 12 meter itu ada berapa bundaran, atau gini aja, 12 meter itu ada berapa lambda. Nah, ini ada 1,5 gelombang. Satu gelombang itu satu bukit satu lembah. Nah, karena ini ada 1,5 gelombang, berarti 12 meter itu 1,5 gelombang. Jadi 1,5 lambda sama dengan 12. Jadi bisa kita tahu lambdanya sama dengan 12 dibagi 1,5. Berapa ini 12 dibagi 1,5? 8. Oke. Terus kemudian kita cari T-nya dulu. T sama dengan T per N. Boleh dimanapun ya T-nya ya. Boleh di 1, boleh di 2, boleh di 3. Kalau lebih baik kita cari yang jumlah gelombangnya 1. Maka pada saat jumlah gelombangnya 1, waktunya adalah 2 sekon. Sehingga T-nya 2, N-nya 1. Jadi sama dengan 2. Sehingga kita bisa cari di sini. Tadi lambdanya adalah 8, kemudian T besarnya 2, sehingga jawabannya adalah 4. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Mekanisme kerja otot pada gambar di atas adalah, nah yang X itu adalah bicep, yang Y adalah tricep. Ketika tangannya itu diluruskan, maka otot bicepnya itu relaksasi, otot tricepnya berkontraksi. Jadi jawabannya adalah yang A. Berrelaksasi, X-nya berkontraksi. Berkebalikan ketika tangannya ditekukkan ya. Kita lanjutkan ke nomor 9. Enzim yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton adalah pepsin ya. Lah, pepsin itu dihasilkan oleh siapa anak-anak? Oleh ginjal. Jadi ginjal itu menghasilkan 3 enzim, yaitu aduh ginjalku perih. Nah, itu hafalannya perih.
Jadi ginjal itu pepsin, renin, HCl. Pepsin mengubah protein menjadi pepton, renin menggumpalkan kasein susu, HCl membunuh kuman. Nah, oke. Nomor 10. Peredaran darah besar yang benar adalah peredaran darah besar itu bisa atau basi. Ya, jadi hafalannya untuk peredaran darah besar itu bisa dimulai dari bilik kiri. Bilik kiri ke aorta, ke seluruh tubuh, ke vena, dan kemudian ke serambi kanan. Oke. Kalau peredaran darah kecil itu basi ya, berarti bilik kanan terlebih dahulu. Apa sih fungsi bilik itu? Bilik itu fungsinya dia mengedarkan darah. Ya, mengedarkan darahnya kemana? Karena ini peredaran darah besar, mengedarkan darahnya ke seluruh tubuh. Sedangkan serambi itu menerima darah. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut terjadinya proses fertilisasi. Ingat fertilisasi itu apa anak-anak? Fertilisasi itu adalah pembuahan. Pembuahan terjadinya di mana? Ya, betul sekali di tuba falopi. Jadi di sini kita tahu yang nomor 1 ini adalah ovarium. Ya, nomor 2 ini adalah tuba falopi atau oviduk, itu tempat terjadinya fertilisasi. Nomor 3 ini adalah ovumnya. Jadi ini ada 2 ovarium ya di sini ya. Kemudian nomor 4 itu rahim, nomor 5 adalah vagina. Jadi tempat terjadinya fertilisasi ada di nomor 2 ya. Nomor 12, amoeba dan paramecium berkembang biak dengan cara amoeba ya, masih ingat ya, dia membelah diri. Nomor 13, berikut cara perkembangbiakan tumbuhan yang tepat. Kentang berkembang biak dengan umbi batang itu betul, bawang merah dengan umbi lapis betul, pegagan itu dengan geragih betul. Nah, berarti jawabannya yang A ya. Kita cek yang B dulu. Wortel itu umbi batang. Nah, wortel itu dia seperti yang kita ketahui, perkembangbiakan vegetatif wortel dilakukan dengan memanfaatkan umbi akar yang dimilikinya. Umbi akar pada wortel itu merupakan simpanan cadangan makanan. Nah, di umbi akar ini dia mendapatkan tunas. Sedangkan bawang merah itu umbi lapis ya anak-anak ya. Nah, untuk pegagan sendiri itu dia merupakan tanaman liar yang berkembang biak dengan cara geragih atau stolon ya. Sudah pernah lihat ke pegagan? Pegagan itu seperti daunnya seperti apa ya? Kayak stroberi ya, tapi lebih kecil. Kita lanjutkan. Tanaman bergenotip B besar M kecil. Oh, ini maaf ya. B besar B kecil ya ini ya. Ini ada ralat sedikit di sini. Ini harusnya B besar B kecil, M besar M kecil. Disilangkan dengan tanaman bergenotip B kecil, M kecil, M kecil, maka menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip. Nah, kita parentalnya di sini B besar, B kecil, M besar, M kecil, disilangkan dengan B kecil, M kecil, M kecil. Kemudian kita dapatkan di sini adalah B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Sedangkan yang ini hanya B kecil, M kecil saja. Ketika kita silangkan ini dengan ini, maka akan mendapatkan semuanya 1 banding 1 banding 1 banding 1 banding 1 semuanya ya anak-anak ya. Karena ini cuma ada 1 saja genotipnya. Ada 1 saja gametnya. Nah, kita lanjutkan. Nata de coco adalah makanan produk bioteknologi yang bernilai gizi yang tinggi. Pembuatan nata de coco itu dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme Acetobacter silino. Kalau Monilia cytophila untuk membuat oncom, Aspergillus wenti untuk kecap, Rhizopus itu untuk membuat tempe. 16. Pada percobaan diperoleh bahwa batang kaca didekatkan dengan sisir akan tarik-menarik. Hal ini akibat gosokan dengan, masih ingat ya, WRKW Pesisuep. Ingat di sini batang kaca dengan plastik. Kaca dengan plastik, maka elektron mengalir dari kaca ke plastik. Sehingga batang kaca bermuatan positif dan plastik bermuatan negatif. Jawabannya yang A. Kemudian ini
Kita cek dulu, maka besar arus dalam rangkaian, ingat di sini anak-anak ada R kecil, maka I-nya sama dengan, sebenarnya rumusnya hukum Ohm itu V per R, karena di sini V-nya ada E, maka di sini V-nya diganti E per R. Nah, perhatikan di sini ada hambatan dalamnya ya, hambatan dalam atau R kecil, maka ini harus ditambah R kecil. Kita cari dulu R besarnya, karena ini dirangkai secara paralel, maka kita cari 1/Rp sama dengan 1/40 ditambah 1/60. Sama-sama disamakan penyebutnya, berarti berapa anak-anak? Ya, 120. 120 dibagi 40, 3. Kemudian 120 dibagi 60, 2. Jadi ketemunya 5/120. Jadi Rp-nya adalah 120 dibagi 5. Berapa? 120 dibagi 5, 24. Oke. Ketemu Rp-nya 24 ya, anak-anak ya. Nah, jadi di sini V-nya atau E-nya adalah 10, kemudian R besarnya 24, R kecilnya 1. Jadi 10 dibagi 25. 10 dibagi 25 ketemunya jadi 10 dibagi 25 ya, di sini ya 10 dibagi 25 itu 0,4. Jawabannya yang A. Oke, kita lanjutkan. Di sini selisih kuat arus I yang mengalir melalui rangkaian tersebut jika setelah itu semua hambatan di rangkai seri adalah. Jadi ini kalian perlu hati-hati. Yang pertama kita cari, karena yang ditanyakan selisih jika setelah hambatan di rangkai seri, maka kita cari I-nya pada gambar ini terlebih dahulu ya. I-nya pada gambar ini, karena ini dirangkai secara seri, maka rangkai secara paralel yang ini, maka ini R-nya adalah, yang ini R-nya langsung saja 3 dibagi 2, berarti ini adalah 1,5. Kemudian ini dirangkai secara seri, maka R totalnya 1,5 ditambah 2. 1,5 ditambah 2 itu adalah 4 ya. Maka I-nya E per R besar plus R kecil, karena R kecilnya 0 maka tidak perlu kita tulis, sehingga mendapatkan 12 dibagi 4. Jawabannya 3, tapi bukan 3 jawabannya, karena yang ditanya selisih kita cari rangkaian setelah dirangkai seri. Jadi ini ketiga rangkaian itu dirangkai seri. Ini yang pertama jawabannya 3. Kemudian kalau dirangkai seri maka R totalnya itu ketemunya 3 ditambah 3 ditambah 2,5, yakni 8,5 ohm. Sedangkan I-nya itu E per R. E per R. Maka E per R, E-nya 12, R-nya 8,5, mendapatkan hasil 1,41 sekian. Jadi 3 dikurangi 1,41 ini ketemunya 1,588. Jawabannya yang A. Begitu ya anak-anak ya. Nomor 19, ingat ini ya, yang pertama kali tersentuh, berarti ini yang tersentuh pertama kali adalah ujung B, maka itu sama dengan yang pertama kali tersentuh. Jika besi menjadi magnet, maka kutub A, sehingga kutub A ini menjadi kutub selatan dan B menjadi kutub utara. Ini selatan, ini utara. Jawabannya yang B. A kutub selatan, B kutub utara. Ini salah ya, ini jadi harus ada ralat, ini harusnya kutub utara. Jawabannya yang B ya. Sebuah trafo dihubungkan dengan tegangan 120 apabila lilitan primer 40 dan lilitan sekundernya 160, maka tegangan sekundernya adalah, nah ini yang dicari adalah VS. VS per VP sama dengan, karena ini yang diketahui N, maka NS per NP.
NS-nya berapa anak-anak? Ya 160, NP-nya 40. Kemudian VS dibagi VP-nya 120. Maka bisa kita cari di sini VS sama dengan 160 dibagi 40 itu ketemunya adalah 4. Ini dibagi maka dipindah jadi dikali sehingga dikali 120. 4 dikali 120 adalah 480. Jawabannya yang B. Lanjut nomor 21. Gambar molekul ditandai dengan nomor. Gambar molekul ditandai dengan nomor. Nah, kalau yang ini itu ion ya anak-anak ya. Kemudian ini juga ion, maka gambar 1 dan gambar 3. Ini kalau kita buat H2, kemudian ini P4. Nah, jadi molekul itu terdiri dari beberapa unsur atau lebih. Kalau yang seperti ini, yang nomor 2 dan 4 ini, dia merupakan ion, atom yang bermuatan ya. Kita lanjutkan. Pasangan larutan yang bersifat basa. Pasangan yang bersifat basa. Basa itu ketika dimasukkan ke dalam kertas lakmus akan berubah menjadi biru. Maka kita cari di sini yang semuanya berubah menjadi biru. Jawabannya yang P dan R. Lanjut nomor 23, rumus kimia yang benar untuk magnesium hidroksida. Magnesium itu Mg hidroksida OH, MgOH. Kemudian natrium sulfat itu Na2SO4, berarti 2 dan 4. Ingat magnesium hidroksida itu dia basa, sedangkan sulfat itu dia asam. Biasanya kalau basa itu belakangnya ada OH, hidroksida. Oke. Lanjut, pasangan berikut yang merupakan sifat kimia. Sifat kimia itu dia tidak merubah sifatnya ya, jadi merubah bentuknya. Kalau berkarat kemudian mudah terbakar itu dia sifat kimia. Sehingga untuk sifat fisika itu 1 dan 3. Lanjut, senyawa karbon yang terdapat pada pembersih lantai berfungsi untuk, karbol ya, dia fungsinya untuk membunuh kuman. Nah, demikian anak-anak penjelasan kita di ujian sekolah yang kedua ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus belajar untuk menghadapi ujian sekolah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.